Halo. Oke, langsung aja ya kita bahas materi untuk Anda hari ini. Kita ini punya rangkuman ya dari sebuah webinar yang ngebahas sesuatu yang relevan banget nih buat kita di Indonesia. Iya, soal urgensi rencana kontingensi. Topik bagus itu. Sumber kita ini, ya rangkuman webinar itu tadi, ngasih gambaran dunia yang, ya kita kenal lah ya, penuh ketidakpastian. Iya, betul. Entah itu bencana alam, krisis kesehatan, atau mungkin gangguan bisnis yang tiba-tiba aja muncul gitu. Jadi kesiapan tuh kayaknya jadi kata kunci banget ya. Nah, kita mau coba gali nih, kenapa sih ini jadi penting banget, mendesak apalagi kalau dilihat dari kacamata Indonesia? Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Setuju. Dan menariknya, webinar yang dirangkum ini tuh secara spesifik nyebut Indonesia loh. Oh ya, gimana tuh? Iya, disebut sebagai negara dengan tingkat kerawanan bencana yang ya tinggi. Ini bukan nakut-nakutin ya, tapi emang data lapangan ini kan begitu. Jadi punya rencana kontingensi itu bukan lagi soal, wah bagus nih kalau punya. Tapi udah jadi ya sebuah keharusan. Sebuah keharusan ya, bukan pilihan lagi. Betul. Dan penting juga nih, menurut webinar itu ya, ini berlaku luas. Bukan cuma buat perusahaan raksasa aja gitu. Maksudnya? Ya institusi pemerintah, terus mungkin sekolah, bahkan kita nih sebagai individu atau keluarga, semua perlu mikirin kesiapan ini. Jadi cakupannya luas banget. Wah, menarik ya penekanannya ke cakupan luas itu. Terus sumber kita juga bilang kalau webinar ini tuh bagian dari Disaster Talk Series Indonesia. Iya, saya juga baca itu. Ini kayaknya nunjukin banget ya kalau memang ada perhatian yang ya serius dan terus-menerus lah soal isu bencana dan kesiapan di sini. Iya, jadi bukan cuma acara sesaat gitu ya. Betul. Nah, terus fokus utama webinarnya ini ditekankan di rangkuman. Itu bukan cuma soal kenapa penting urgensinya itu, tapi juga soal manfaat strategisnya punya rencana cadangan. Nah, Di sini nih jadi makin seru pembahasannya. Manfaat strategisnya tuh apa ya maksudnya? oke, nah ini bagus nih pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat dari rangkumannya, webinar itu kayaknya nekenin banget perlunya rencana yang, gimana ya bilangnya? Yang jelas, terstruktur, dan siap dieksekusi. Jelas, terstruktur, siap dieksekusi. Kedengarannya standar ya? Iya, kedengarannya mungkin biasa aja. Tapi yang menarik di sini tuh, bagaimana tiga hal ini jelas, terstruktur, siap dieksekusi, jadi pembeda banget pas krisis beneran terjadi. Coba bayangin, kalau nggak jelas siapa melakukan apa, Bingung ya pasti? pasti. Terus kalau nggak ada struktur komando atau alur kerja yang rapi, atau bahkan udah ada rencana tapi nggak pernah dilatih, nggak siap dijalankan, ya macet aja nanti di lapangan. Jadi percuma dong rencana bagus di kertas? Betul, makanya ini bukan sekedar formalitas dokumen aja, ini soal kesiapan nyata. Oke, oke, paham. Terus kalau kita tarik lebih luas lagi ya, kesiapan kayak gini tuh bukan cuma soal, katakanlah, bertahan pas ada masalah. Tapi lebih jauh lagi, ini tuh soal membangun ketahanan. Ketahanan. Maksudnya resiliensi itu ya? Iya, resiliensi. Kemampuan buat bangkit lagi, pulih lagi, mungkin malah bisa lebih kuat dari sebelumnya setelah krisis. Jadi, webinar itu kayaknya ngedorong kita buat mikir proaktif. Proaktif ya? Bukan reaktif nunggu kejadian baru bergerak? Persis, bukan sekedar reaktif aja. Oke, jadi kalau gitu apa nih artinya buat Anda semua yang lagi dengerin? Rangkuman webinar ini tuh kayak ngingetin kita ya, ketidakpastian itu ya pasti ada, nggak bisa dihindari. Keniscayaan ya? Iya, tapi kita nggak harus pasrah gitu aja kan? Nah, persiapan lewat rencana kontingensi ini itu respon yang cerdas, yang bijak. Dan ini berlaku ya di mana aja. Skala besar kayak di kantor, di komunitas. Sampai skala kecil juga ya? Iya, sampai skala kecil. Di kehidupan kita sehari-hari, di rumah tangga mungkin. Oke, jadi jelas ya benang merahnya. Jadi kesimpulan utamanya cukup tegas lah ya. Sumber yang kita bedah ini ngegesin. Di tengah dunia yang penuh risiko, apalagi di wilayah kayak Indonesia, punya rencana kontingensi itu langkah yang fundamental sekaligus strategis. Iya, setuju banget. Paparan di webinar itu ngasih argumen yang kuat banget soal mengapa kita perlu siap. Dan ini mungkin bisa jadi bahan refleksi juga ya buat Anda. Refleksi gimana tuh? Iya gini, setelah kita dengar soal urgensi dan manfaatnya ini, coba deh Anda pikirkan sebentar. Ada nggak ya, satu area aja deh, di kehidupan Anda pribadi atau profesional, di mana sebuah rencana kontingensi, sekecil apapun itu bisa mulai Anda pikirin atau rancang hari ini?
Menarik pertanyaannya. Kira-kira nih, apa langkah paling kecil, paling pertama, yang paling mungkin Anda ambil? Nggak usah yang rumit-rumit dulu. Wah, itu pertanyaan yang bagus banget buat dibawa pulang dan direnungkan ya. Dengan pemikiran itu, kita cukupkan dulu ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak.